Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim Soleh. Saya mahasiswa PGMI angkatan 2019 Min Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS IPS dan dosen diampu oleh Pak Waluyo. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, uang, dan koperasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu produksi, kedua konsumsi, dan yang ketiga distribusi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan dan juga menambahkan nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya produksi baju, produksi sepatu, produksi kue, produksi bahan-bahan makanan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu konsumsi. Konsumsi yaitu kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan suatu nilai guna barang. Contohnya kita sedang mengkonsumsi makanan, minuman, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu distribusi. Distribusi yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang ataupun jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen, seperti distribusi beras, distribusi gas LPG, distribusi bahan-bahan ke toko, distribusi baju, dan lain-lain. Jenis kegiatan ekonomi di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan ekonomi agraris di sektor seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan, dan yang kedua kegiatan ekonomi non-agraris seperti perdagangan, perindustrian, dan jasa. Kegiatan ekonomi di bidang agraris yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Seperti tadi pertanian, yaitu pertanian adalah kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan produksi dengan menggunakan tanah sebagai faktor utama. Masyarakat Indonesia kebanyakan di daerah pegunungan menggunakan kegiatan ekonomi pertanian. Yang kedua yaitu sektor peternakan. Peternakan adalah kegiatan memelihara atau mengembangbiakan hewan untuk diambil manfaatnya dan hasil ternaknya. Contoh kegiatan di bidang peternakan yaitu peternak ayam petelur, peternak ayam potong, dan peternak kelinci ataupun bebek. Selanjutnya yaitu di sektor perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan menanam lahan ataupun membudidayakan berbagai tanaman. Contohnya di sektor perkebunan yaitu menanam kelapa sawit, menanam pohon kelapa, kopi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi di sektor non-agraris. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang berkembang di daerah perkotaan karena sering dilakukan seperti perdagangan, perindustrian, dan lain-lain. Perdagangan merupakan salah satu indikator kemajuan di bidang ekonomi dalam hal serapan tenaga kerja dan dilihat dari kegiatannya. Contoh kegiatan perdagangan yaitu dapat kita ketahui yang ada di pasar seperti berdagang baju, berdagang alat-alat masak, berdagang sembako, dan masih banyak lagi. Selanjutnya industri. Di sektor industri yaitu dikembangkan melalui pekerja-pekerja seperti industri tekstil atau industri membuat bahan-bahan kue yang menggunakan alat-alat canggih. Uang adalah alat pembayaran untuk memperoleh barang ataupun jasa.
Uang juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar menurut Samuelson dan Nordhaus. Uang dibagi menjadi 3, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral ataupun kredit. Uang barang adalah alat ukur yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan, bukan sebagai uang. Selanjutnya yaitu uang kertas. Uang kertas dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu uang kredit atau uang giral. Uang kredit atau uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor perkembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Adapun jenis-jenis koperasi yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Koperasi konsumen biasanya menjual berbagai barang kebutuhan harian seperti kelontong, alat tulis, dan seperti toko. Bedanya, keuntungan yang diperoleh dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Yang kedua yaitu koperasi produsen. Koperasi produsen diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya, misalnya koperasi peternak lebah menjual madu. Dengan bergabung di koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa mirip seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan di koperasi ini adalah jasa atau kegiatan pelayanan bagi anggotanya. Yang keempat, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang memberikan pinjaman kepada anggotanya maupun masyarakat yang bukan anggotanya. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang menyediakan beberapa layanan sekaligus, misalnya menjual barang kebutuhan konsumen dan juga menyediakan jasa simpan pinjam. Hak dan kewajiban anggota koperasi. Hak dan kewajiban anggota koperasi yang pertama yaitu menghadiri, menyatakan dan memberikan suara dalam rapat anggota. Kedua, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggota dasar. Ketiga, memberikan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta ataupun tidak diminta. Keempat, memanfaatkan koperasi dengan pelayanan yang sama antar sesama anggota. Kelima, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Selanjutnya, kewajiban anggota koperasi yang pertama, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. 3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan asas keluarga. Adapun kelebihan dan kekurangan koperasi. Kelebihan koperasi yaitu sebagai gerakan ekonomi kerakyatan. 2. Dasar sukarela, tidak hanya diperuntukkan anggota tapi masyarakat umum juga bisa. 3. Usaha dijalankan atas asas-asas kekeluargaan. 4. Meningkatkan kesejahteraan, tidak ditentukan modalnya. 5. Pembagian sisa hasil usaha tidak hanya ditentukan modal melainkan tingkat partisipasi jasa usaha dari anggota. Kekurangan koperasi. Ketentuan modal tidak bisa membuat koperasi berkembang secara pesat. 2. Kurangnya perhatian terhadap aspek keuntungan menyebabkan koperasi kurang diminati.
3. Koperasi tidak efektif dikarenakan sifat keanggotaan yang sukarela. 4. Koperasi cenderung bersifat eksekutif dibanding usaha lainnya. Modal koperasi dibagi menjadi dua, yaitu modal internal dan modal eksternal. Modal internal seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan. Contoh modal eksternal seperti hibah, pinjaman, dan sumber lain yang sah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.